Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada Pak Bom bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan juga dengan para polemikus yang kerap kali mereka selalu mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot, mereka cocok-mologikan, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana Pak Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen lainnya akan mematahkan setiap argumentasi yang mereka bawakan dan juga data-data bodong yang selalu mereka gunakan untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu saya mempersilahkan untuk kita semua bisa menonton diskusi atau debat ini dari awal hingga pada akhirnya supaya kita tidak gagal paham dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang benar yang baik tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Modalnya ada dalil, bro. Oke, coba apa yang kalian mau tawarkan kepada kami? Jadi Allah berfirman bahwasanya hanya Islam yang dibenarkan oleh Allah. Oh iya. Itu dulu standarnya. Sekarang kita lihat apa bukti pembenaran itu di dalam iman kalian. Sebenarnya yang penting kita ada dalil dulu kan, ada legitimasinya dari Allah gitu. Iya, maksud aku apa yang Islam mau tawarkan sama kita? Ini siapa yang bertanya ini? Abang mau bersahadat. Nanti saya kasih tahu itu manfaatnya sahadat. Iya. Mau tahu nggak? Jaminan seorang telah bersahadat. Oke bang, aku dikit bang. Nah nanti dengan kita memeluk agama Islam, kita semakin dekat sama Yesus. Kita akan lebih memuliakan Yesus. Yang Yesus akui. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus yang bagaimana yang mau kalian tawarkan? Oke, kata Yesus, barang siapa menyembah Allah itu maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke, sekarang saya tanya, Yesus yang mana yang mau kalian tawarkan itu? Memang menurut Anda ada berapa Yesus? Yesus yang ada di dalam Alkitab, bukanlah Yesus yang ada di dalam Quran atau Isa. Itu masalahnya, bro. Ya. Nah, itu yang selalu menyamakan. Iya, jadi gini, yang mana yang kalian mau tawarkan dari ajaran Islam kepada orang Kristen sehingga kalian bangga jadi orang Muslim? Coba. Begini, itu ajaran Yesus ada di Al-Quran. Oke. Tentang Yesus bertuhan kepada Allah itu ada dalam Al-Quran. Penciptaan Yesus ya di dalam Al-Quran itu ada. Bahkan ketika Yesus dalam sejarahnya, bundanya Yesus itu maminya Yesus terfitnah oleh kaumnya sendiri, dalam Al-Quran tercatat bahwa bayi Yesus telah berkata-kata sejak dalam gendongan begitu saja bayi. Gitu. Itu pembelaan kita terhadap kemuliaan Isa Al-Masih. Tapi masalahnya gini, bro. Kalau Isa berkata-kata masa bayi itu ditemukan juga di dalam kitab-kitab yang sudah dianggap Kristen sampah itu. Iya. Itu masalahnya. Jadi gini. Oke, yang saya tanya gini loh. Iya, yang saya tanya sama kalian itu satu-satu dong kalian. Yang saya tanya itu apa sih keunggulan Islam itu yang harus kalian tawarkan? Oke, aku jelaskan dikit bang ya. Oke. Gini. Islam bukan kafir. Jadi misalkan gini. Nah kita di akhirat nanti ada dua agama nih misalnya, ada Kristen dan Islam. Misalkan Kristen yang benar, Islam yang salah. Islam tidak bisa dihukum oleh Allah. Karena apa? Karena Islam menjalankan seluruh perintah-perintah Nabi. Islam tidak pernah melecehkan Nabi. Islam tidak pernah mendustakan Nabi-Nabi. Nah gitu. Itu Islam pasti selamat, walaupun Kristen benar. Oke. Dan celakanya. Pertanyaan saya. Setengah menit lagi. Iya. Celakanya kalau Islam benar, Kristen yang salah. Nah Kristen nabi-nabi pun didustakan, ya kan, dituduh berzina lah, dituduh gini-gini, nah, gitu kan, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sedangkan Islam tidak bisa disalahkan dari hal itu. Oke, pertanyaan saya, siapa orang Islam yang sudah masuk surga? Orang Islam yang sudah masuk surga belum ada. Ya sudah, berarti kalau begitu, kalau belum ada,
Apalagi baginda tentang istri, orang tuanya dan anaknya pun dia tidak bisa pastikan. Oke, menurut kamu siapa sekarang yang masuk surga? Silakan. Bagaimana dengan nasib kalian? Pertanyaan saya tadi gini, sebelum kamu bertanya Munir, gini, apa yang kalian banggakan tentang Islam yang bisa kalian tawarkan kepada orang Kristen? Oke, Kalau bentar. Kalau menyembah kepada Allah yang Esa, di dalam Alkitab, PL dan PB banyak sekali berbicara Allah yang Esa. Kalau berbicara menyembah kepada Tuhan Allah, iya kami terima. Sekarang apa yang mau kalian tawarkan? Coba dulu. Itu syahadat, itu udah jelas. Loh, syahadat Kristen itu sudah lebih dahulu. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Yesa. Itu di dalam PL dan PB sepakat. Ya udah selamat itu. Loh, bukan keajaran kalian ini. Masalahnya, yang kutanya dari kalian apa yang kalian mau tawarkan? Nih, ketika seseorang bersyahadat, dua jaminannya. Kalau hanya di surga, dua dia tidak kekal di neraka, itu jelas. Loh, kalau di dalam Kristen dijamin Yesus itu tidak perlu transit ke neraka. Jadi lebih enak kalau kalian transit kita juga ke neraka. Kita tinggal kita kan tinggal berbuat baik. Loh, siapa orang Muslim yang paling baik yang sudah di surga sekarang? Ada nggak? Tadi Munir bilang nggak ada. Ya, tapi tidak berarti Nabi Muhammad dan orang-orang soleh, para nabi itu tidak selamat. Kan ini kan konstruksi yang aneh. Dia tidak berada di sisi Allah. Sisi Allah itu ya, walau alam, dia telah terselamatkan. Begitu kan? Sebentar. Aku nanya Erben. Sebentar, tuntaskan. Siapa yang telah masuk surga, Ben? Silakan jawab, Ben. Yesus sudah di surga. Oke. Apakah surga di Anda sudah diciptakan? Surga itu adalah bagian dari diri Allah itu sendiri. Iya, kenapa kau bilang dia berada di surga? Ya, dia ada di dalam hadirat Allah sekarang. Iya, bilang aja di dalam Allah gitu, bukan di dalam surga. Bukan. Surga di Kristen tempatnya di mana? Surga di Kristen tempatnya di mana? Masalah letak berapa derajat lintang utara nggak tahu kita. Nggak tahu. Berarti bukan surga yang asli itu. Orang di dunia kok letak surganya? Oke ya, jadi nanti surga itu bukan hanya sekedar berbicara tempat, tetapi bagaimana Allah menyatakan otoritasnya secara penuh di sana, dan Yesus menjadi raja segala raja, dan kami menjadi umat, menjadi milik tebusannya, yang dia menikmati kemuliaan kebesarannya itu surga. Kalau kalian mengikuti Yesus, tapi kalian tidak mengikuti Yesus. Sekarang ku tanya sama kau, ajaran Yesus mana yang tidak kami ikuti? Ajaran untuk menyembah Allah yang benar. Tadi saya sudah berulang mengatakan kami menyembah kepada Allah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Tapi Anda tidak menuhankan Yesus. Lah, Tuhan itu bagi kami itu gelar kepenguasaan. Yesus Tuhan. Kalau Anda menabikan mempercayai Yesus itu nabi atau Rasulullah, Yesus ngomong Yohanes 13 ayat 13, aku adalah Tuhan dan guru. Jadi tidak ada masalah di situ, Bro. Udah itu jelas. Yesus yang bilang. Iya, Yesus yang ngomong itu. Terus dengan perkataan Yesus, apa yang kau sudah sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Iya. Ya, di situ. Jadi gini, kalian berarti belum paham beda Tuhan dengan Allah. Yang tertulis begitu kok belum paham. Jadi gini ya. Saya nggak usah pakai bahasa Indonesia supaya kalian mengerti. Terjemahan, Bro. Anda kitabnya. Oh ya udah, sekarang saya nggak pakai terjemahan. Yesus itu bagi kami kurios. Allah apa? Yang kami sembah itu Theos. Theos itulah yang Esa satu-satunya, dan dia adalah Bapa. Iya, berarti Tuhan Kristen itu ada berapa, Bro? Loh, Tuhan itu banyak, Bro, Tuhan. Iya, yang Anda sembah itu ada berapa? Tuhan Allah yang kami sembah hanya Bapa di surga. Oke, saya tanya sama Anda. Sebentar, saya tanya sama Anda. Yesus, kamu percayai Yesus Tuhan? Iya, Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios ya. Ya. Oke. Lalu Yesus kamu percayai firman? Dia firman Allah yang hadir di dunia dalam rupa manusia, betul? Ya. Lalu yang berfirman itu siapa? Bapa di surga berfirman kepada manusia. Dia berfirman melalui para malaikat, melalui para nabi, dan melalui firman-Nya sendiri yang hadir mengambil rupa manusia. Melalui malaikat, melalui para nabi, melalui firman-Nya sendiri gimana? Loh, makanya itu bedanya. Kalau di Muslim Allah berfirman melalui Jibril, nggak ada saksinya. Kalau kami Allah berfirman melalui malaikatnya, ada saksinya. Melalui nabinya ada saksinya. Itu mah gampang, Bro. Sekarang saya tanya, jika Yesus benar-benar sepenting posisinya dia sebagai firman, di mana firman Yesus ketika umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Loh, di mana firman Yesus? Sekarang begini, sebelum saya jawab itu, seharusnya kita penyempurna harus menjawab itu. Tapi kalau kita mau penyempurna tak bisa menjawab itu, kau tanya dulu sama Allahmu, Jibril dan Muhammad. Sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Yesus, jadi gini, Yesus hadir dalam natur manusia
mengikuti budaya Yahudi. Dalam konteks budaya Yahudi, seorang boleh mengajar ketika usianya 30 tahun ke atas. Saya mau tanya ke kita. Sampai 30 tahun itu Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus hadir sebagai manusia. Seorang budaya Yahudi boleh mengajar menjadi guru usia 30 tahun ke atas. itu menurut saya Loh, makanya kalian belajar budaya. Kalau kau tidak setuju dengan apa yang kujelaskan, seharusnya kau bawa data untuk membantah. Bos, dengar saya. Saya bisa presentasi tentang usia Yesus 12 tahun sampai 30 tahun. Cuma kalian kan nggak kasih kesempatan. Enggak, simpel aja, kita pakai dalil dulu aja sebentar nih ya. Dalil apa Ketika mau ayat kau sampaikan? 32, Apa? Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Iya. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini anggapan orang Kristen apa anggapan orang yang ketika hidup bersama Yesus? Oke, saya jawab ya. Penulis Injil Lukas itu mengadakan penelitian tentang siapa Yesus. Maka informasi dari orang di sekitarnya dan informasi itu terbukti dituliskan pendek mungkin aja. Ini itu udah sangat pendek. Mulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun. Memangnya Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Pertanyaan saya simple. Anggapan orang ini anggapan orang Kristen apa anggapan orang ketika yang hidup bersama-sama Yesus pada waktu itu? Yang hidup bersama para murid. Para penulis ini bukan orang Kristen, kan? Berarti kamu nggak ngerti arti Kristen. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus, itu sebutan. Mau diartikan gimana? Kamu harus gini ya. Jadi gini, Kristen itu artinya panggilan sebutan kepada pengikut Kristus. Agama Kristen itu menjadi apa? Sudah. Cuman kan pertanyaan saya itu di Lukas 3 ayat 23 ini anggapan orang ini orang siapa nih? Orang mana? Oke, silakan buka Lukas pasal 1. Lukas pasal 1, biar kamu tahu, jangan lompat. Lukas pasal 1. Iya, itu Theophilus yang agung, kan begitu. Theophilus itu Theos dan Philios. Itu artinya kekasih Allah. Coba buka dulu dong. Jadi ini penelitian Lukas tentang siapa Yesus itu berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan. Kau baca aja Lukas pasal 1. Sudah kan? Siapa itu? Bukan kesaksian orang Kristen kan? Karena Kristen itu ada. Ya Tuhan, kamu mengerti nggak arti kata Kristen? Udah aku jelaskan tadi arti kata Kristen itu pengikut Kristus. Kalau kau sudah paham, kenapa kau bertanya kayak gitu lagi? Enggak, maksudnya kan di sini juga Anda harus punya satu pemahaman berdasarkan teks yang tertulis dulu aja, nggak usah bernafsu. Baca ayat 1 kan udah bilang pasal 1 ayat 1. Kau tunjukkan dong. Lukas 1 ayat 1. Silakan mulai. Tunjukkan semua. Lukas 1 semua bikin. Ini lihat ya, semua tunjukkan ayat 1 sampai seterusnya. Iya, ini tinggal Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, jadi ini Lukas ini menyelidiki. Oke, saya terima. Cuma kan kembali lagi pertanyaannya, ini banyak orang siapa? Ini bukan orang Kristen, bro. Iya, sekarang banyak orang siapa? Salah satunya Matius, yang kedua Petrus, yang ketiga siapa lagi murid-muridnya Yakobus. Kan yang menyaksikan Yesus, murid-murid Yesus ada 70. Waktu Yesus terangkat ke surga ada 500 orang menyaksikan. Ya itu semua. Saat nama-namanya tidak dituliskan di Alkitab, nama-namanya semuanya. Iya, tapi dia bukan orang Kristen, bukan orang yang beragama Kristen, kan itu clear. Kau ngerti nggak arti Kristen dengan agama Kristen? Ngerti nggak? Iya. Iya dari tadi apa iya? Iya sebentar. Kristen itu pertama kali disebutkan di kota Antioquia ketika Paulus bertemu dengan patriot, kan begitu. Sekarang kita masuk bahas akal. Sekarang kita masuk akal. Itu. Nah, itu kan. Aduh, ini kualitasmu gimana? Kristen artinya penyembah Yesus. Tidak ada dikatakan Kristen penyembah Yesus. Kristen itu panggilan, sebutan kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Iya, buktinya kamu nggak percaya, Ben, bahwasanya Yesus utusan, kamu nggak percaya. Sejak kapan saya sudah tanya tadi sama kau? Aku percaya Yesus utusan, firman yang diutus menjadi manusia. Lukas 1 ayat 1 ini indikasinya bukan orang Kristen gitu. Kamu arti Kristen? Enggak, coba. Kamu coba apa arti Kristen yang kujelaskan tadi? Pengikut Yesus, Oke, sekarang pengikut Yesus. Oke ya. Kapan Yesus ada? Kapan pengikut Yesus ada? Sejak dulu, sejak Bani Israel. Ya sudah. Berarti pengikut Yesus itu adalah murid-murid Yesus. Sementara tidak ada yang kau ikuti dari Yesus. Sekarang
Oke, sekarang kalian kasih data. Paulus juga bukan murid Yesus kok. Oke, sekarang saya tanya sama kalian. Di mana Yesus? Bentar dulu, satu-satu dong. Sebentar, Satu-satu kalian, gini. Sebentar. Sebentar, saya Ya wajar aku ngomong terus. Kalian bertanya berapa orang? 3 orang. Biar saya tanya dulu. Oke, saya jawab dulu si Munir. Munir, coba kau tunjukkan dulu catatan Yesus atau perintah Yesus menyuruh orang yang percaya kepadanya sunat. Coba. Oke, setiap laki-laki di antara kamu wajib Ya. Oke, ayatnya mana? Loh, di perjanjian lama itu. Loh, itu disampaikan, itu perkataan Yesus atau perkataan Allah kepada Abraham? Enggak, di antara kamu. Enggak, kau tanya dulu. Iya, Itu perkataan Allah kepada Abraham atau perkataan Yesus kepada Abraham? Abraham dan keturunannya. Ya sudah, sekarang ku tanya sama kau Munir. Aku keturunan Abraham? Enggak. Iya, oke. Dari mana kau tahu bahwa bukan kamu? Saya di dalam orang Batak, saya keturunan ke-19. Tidak ada datanya dari silsilah orang Batak. Yang juru mula-mula. Oke. Tidak ada. Abraham, ya, Dari catatan silsilah saya sebagai orang Batak, saya keturunan 19, mulai dari nomor 1, tidak ada kaitannya dengan Abraham. Oke, saya bisa buktikan. Apakah orang beragama itu harus mengikuti? Gini bang. Sudah? Keturunan Abraham itu banyak. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Tunjukkan sama saya satu kata sunat saja di dalam Quran yang kamu klaim sebagai kitab sempurna. Tunjukkan. Ujilah kau setiap pagi. Kalau kau baru beol, nggak usah cebok. Kalau ada kata sunat di Quranmu. Itu kan perintah Nabi Ibrahim. Ujilah tempat kau setiap pagi. Habis kau beol, uji lagi. Kalau ada pertanyaannya tinggal dibawa-bawa kemana-mana aja. Loh, makanya kalian itu jangan bertanya, tapi menyediakan rongga sebesar apapun untuk kupukulkan sama kalian. Ini organ ini. Jadi jangan kau mengaku pengikut Yesus. Artinya jangan kalian sok-sokan baca sunat. Kalau di Quranmu sendiri satu kata sunat pun tak ada. Jadi kau jangan sok-sokan bilang pengikut Yesus kalau kau aja nggak sunat. Sekarang ku tanya sama kamu nih, di mana Yesus mengatakan orang yang mengikut dia harus disunat di mana? Iya, kalau kalian percaya, kau kasih datanya, jangan banyak mengikuti segala yang aku lakukan. Oke, di mana dikatakan oleh Yesus, hai orang-orang yang mengikutku, kalian harus sunat mana? Baca Yohanes 13 ayat 14. Tunjukkan Yohanes 13 ayat 14 apa dikatakan? Oke. Kalau kau mengasihi aku, maka kau akan mengikuti segala yang aku perintahkan. Oke, di mana perintah Yesus untuk sunat? Oke, gini ayatnya. Kalau kau mengasihi aku, maka kau akan mengikuti segala yang aku lakukan. Di mana? Yohanes 13 ayat 14. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ingat itu. Ya sudah tidak meniadakan hukum Taurat. Oke, sudah genap kan? Itu loh. Kalau sudah genap mau diapain? Kok digenapkan? Kan sudah genap. Genap apa? Sudah genap mau diapain? Bukan genapnya apa? Coba Anda jelaskan. Ya sudah digenapi. Sudah penuh. Jangan cuma ngomong genap. Ya sekarang apa artinya genap sama kau aku tanya? Apa artinya genap? Kau yang punya genap. Artinya gini. Kan kau tak mengerti. Dengarin ya. Dengarin. Enggak sebentar. Dengarkan. Cuma keluar aja. Ntar dulu saya bertanya dulu sama Anda. Berarti kalian bertanya kok aku baru satu bertanya udah mati si Munir. Bukan. Anda dari tadi cuma mau mencari apa namanya ya. Dengar lo. Saya mau tanya dulu yang tadi Anda keluar ngomong soal Yesus naik ke surga. Anda bilang bahwa Yesus sudah sampai di surga. Iya. Iya. Anda yakin dari mana? Kalau Yesus adalah Isa, kamu sudah menggali kuburmu sendiri karena Isa diangkat ke langit. Jawab dulu pertanyaan saya. Itu sudah mencatat. Bukan hanya menjawab lagi, itu sudah menghancurkanmu. Kalau klaim dengan Isa terangkat diangkat ke langit. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Bukan. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Di mana sekarang gini. Sekarang kau bilang saya tidak menjawab pertanyaanmu. Apa jawabannya? Jawab bahwa sekarang saya sudah jawab. Apa? Memang lihat ya. Jawaban saya bukan saya yang melihat, tapi kesaksian murid-murid dalam Kisah Rasul, ada mereka 500 orang berkumpul melihat Yesus terangkat ke langit ke surga. Iya, masalahnya itu bukan orang Kristen. Ya, langit itu kan bahasa Yunani-nya kan itu diterjemahkan. Dengar dulu. Anda yakin dengan dalil itu? Ya, saya yakin, saya sangat yakin. Yakin, oke. Sekarang mata manusia bisa sampai ke surga? Sekarang ku tanya sama kau. Pakai kotak. Sekarang ku tanya. Manusia bisa sampai ke surga. Siapa saksinya Isamu itu diangkat ke langit? Enggak usah dulu alihkan. Bagaimana Isa bisa hidup ribuan tahun di langit? Ya sudah. Kalau kamu setuju bahwa Isa diangkat hidup ke surga, kalian klaim Yesus diangkat hidup di surga. Saya jawab dulu dari tadi keluar. Kalau kalian punya urat malu, udah malu kalian dengan urat malu. Anda yang urat malu udah putus. Coba tanya dengan sabar aja. Kita bertanya dengan sabar aja. Iya Tuhan. Enggak, mata Bang Irfan bisa lihat sampai ke surga. Atau mata siapapun. Ketika mereka. Enggak, jawab dulu, jawab. Bisa enggak?
Biar aja kita dengarkan Saya dulu. pikir otakmu kayak jadi pantat, jadi kau nggak bisa berpikir. Mulai framing orang. Ini bang, Makanya logika itu pakai dikit lah, logika pakai. Sekarang saya tanya sama kau, Kita bertanya dengan kalau ada hikmahnya bang. angkat dalam kemuliaan ke langit, itu orang yang bagaimana kayak itu? Iya, biar kita Maka di situ dikatakan dia terangkat ke surga. Anda mengimani sesuatu itu yang ternyata di luar jangkauan gitu loh. Masalahnya Quran pun sepakat kalau Isa adalah Yesus diangkat ke langit. Ya, sepakat. Ya sudah. Yesus sudah. loh. Nah, Beda surga. Oke, berarti dalam bahasa Yunani Uranos itu diterjemahkan surga, langit atau atmosfer. Bang Erben pagi atau malam nih keluar dari rumah nih, lihat. Waduh, oke ya, jadi ya saya sejauh mata saya melihat, saya bisa lihat bintang. Yesus itu mereka saksikan dalam kemuliaan. Kalau gitu jangan ngomong surga, Bang Ya Erben. sudah, nggak apa-apa. Saya lebih percaya kepada Yesus yang terangkat ke langit hidup-hidup daripada kayak kau percaya kepada cerita dongeng atau kepada manusia kan dalam bukan cerita kuburan. dongeng, bukan. Oh. Beda iman kita. Jadi Beda. supaya kesannya tidak saling ejek bang, kita dengarkan aja. Kita kan nggak dirugikan juga walaupun. Masalahnya kalian itu udah ya, jadi sudah jelas. Makanya kalian bersyukur. Oke, berarti kamu mengikuti ajaran Islam berarti Ben? Kalau Isa. Saya tidak mengikuti ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam poligami. Baginda itu ada dengan anak kecil, dengan mantu sendiri juga. Ini tuh. Erben buta dengan Iya. apa namanya? Di dalam Quran tidak ada perintah mengasihi orang kafir, orang berdosa. Tapi kalau ayat pedang, saya bisa tunjukkan ratusan. Bang Erben ini Di dalam Alkitab, seperti Yesus tidak pernah Yesus menyuruh berperang. Tidak pernah Yesus menyuruh poligami. Justru dikatakan Yesus satu wanita, satu laki-laki. Kenyataannya, dengarkan ya. Kalau gitu, Bang Erben sayang. Oke. Anda nggak pahami, Anda punya Alkitab itu. Sekarang kalau aku nggak pahami, sekarang apa yang kau pahami? Nah, ajaran apa kebiasaan poligami itu apa tidak ada dalam Alkitab Anda? Poligami itu hasil manusia berdosa. Allah, jangan framing manusia berdosa. Saya bisa jelaskan dengan presentasi. Saya punya materi publik masih itu. Sekarang saya tunjukkan sama kau. Sekarang saya minta sama kau. Coba berikan satu ayat di dalam Alkitab. Allah berbicara memperboleh poligami. Silakan. Simpel sekarang mah nih. Oke, di mana Allah menyuruh orang poligami? Berikan datanya. Hasil poligami ya, orang berpoligami. 4, Lea, Rahel, Bilha, Zilpa itu menghasilkan 12 suku Israel yang indikasinya itu termerteraikan. Oke, saya jawab. Jedar. Oke. Di keterbelakangan. Oke. 144 ribu itu termeteraikan. Oke, sudah. Di sana ada keterangannya bahwa umat Kristen termeteraikan. Itu hasil poligami, bro. Oke, saya jawab ya. Oke, jawab. Bahkan leluhur Yesus itu. Oke, sudah. Halo, udah. Oke. Daud poligami. Kemarin. Oke. Pertanyaan simpelnya, kenapa poligami hasil dari keturunan Yakub termeteraikan di kitab Wahyu, sementara umat Kristen yang mengharapkan poligami tidak termeteraikan di kitab Wahyu. Yang pertama, tugas kalian adalah dari tadi saya minta berikan satu ayat di mana Allah perintahkan manusia untuk poligami. Kalian bisa kasih data ya. Oke, aku tunjukkan. Sekarang saya diam dulu kamu Nir. Sekarang saya jawab. Semua perilaku poligami di dalam Alkitab mendatangkan persoalan. Kalaupun orang yang melakukan poligami dipakani oleh Tuhan, bukan masalah persoalan, Bang Erben, tetapi dilarang tidak sama Yesus. Atau tidak? Kalian mau dengar jawaban? Yesus. Dilarang. Matius 19, ya. Dilarang tidak sama Tuhan. Matius 19. Termeteraikan di kitab Wahyu itu clear. Tapi umat Kristen yang mengharamkan poligami tidak termeteraikan. Apa maksud termeteraikan? Yang 144.000 itu siapa? Apakah yang poligami yang dimeteraikan? Yang termeteraikan itu apa? Apa karena mereka poligami dimeteraikan atau karena mereka dikuduskan? Hasil keturunan poligami di situ. Mereka bertobat. Kalau Yesus dikatakan keturunan Daud, ya udah kalian bela itu poligami. Saya bilang sama kalian, ayamku jantan 1 betina 3. Ayamku. Jadi poligami itu bagi saya kayak ayamku. Itu lebih berprestasi daripada. Iya, bagus. Memang prestasi itu seperti ayam. Bang Erben, yakin kan? Umat pilihanku. Mana perintah poligami kita ayo? Istri, gitu kan? Ya kan? Iya, udah di mana poligami diperintahkan oleh Tuhan? Gitu. Yakob poligami bukan karena perintah Tuhan. Bahkan Yakob pun tidak pernah punya rencana untuk poligami. Tapi karena dia masuk dalam perangkap istri-istrinya. Iya, karena dia masuk. Itu makanya ngomong terus kamu mau melarang dia. Kamu siapa? Coba kalian baca Yakob. Poligami yang tidak dilarang oleh Yesus. Sekarang aku tanya sama kalian. Coba tulang
Satu-satu lah. Kenapa diam semua ini? Satu-satu. Ini bukan pasar diskusi kok kayak gini. Saling mendengar biar ada hikmahnya. Ini barangkali ini, Bang. Jadi pertanyaan saya sangat sederhana. Kenapa Yakub yang telah berpoligami dan indikasinya itu keturunannya adalah umat pilihan Tuhan, termeteraikan di kitab Wahyu Anda sendiri, the Book of Revelation, kan begitu. Tetapi umat Kristen yang mengharamkan poligami tidak termeteraikan, tidak ada catatannya. Umat Kristen, umat pengikut Yesus tidak ada. Begitu. Kan masalahnya siapa yang tertawa terakhir, kan begitu. Ya, jadi gini, Bang. Menurut keyakinan mereka, memang ini Sulaiman poligami, cuman hukumannya itu jadi sengsara gitu katanya. Demikian pula dengan Abraham. Jadi menurut aku gini, itu bukan alasan gitu. Nggak ada alasan, setiap nabi itu dapat ujian yang berat kok. Iya, tetanggaku aja, Bang. Tetanggaku aja yang bujangan, itu sengsara terus hidupnya itu. Ada tetanggaku itu, bujangan dia enggak. Jadi bukan alasan karena dia poligami. Paulus aja membujang seumur hidup kan ujung-ujungnya dipenggal kan? Iya, itu bukan karena poligami, Ben. Iya. Ben. Mana kau, Ben? Clear sebetulnya, tinggal baca aja ayatnya itu. Kita mau main dalil aja. Jadi selamat datang di keterbelakangan. Lanjut, Ben. Dari tadi saya udah buka tuh, Justin kenapa ini buka? Dengarin ya. Satu ya. Supaya kalian dapat informasi, ketika Hawa diciptakan itu diambil satu tulang rusuk. Itu sudah menegaskan bahwa memang satu wanita. Bukan Bang Munir, Pak Karben. Iya, sekarang kalian cek. Munir itu habis semua tuh. Iya, sekarang kalian cek tulang rusuk kalian. Habis satu, beda 2, atau beda 3. Silakan. Ya, kau cek aja tulang rusukmu. Iya, silakan. Tulang rusukku hanya satu yang berbeda, kiri dan kanan. Berarti kalau tulang rusuk kalian beda 3 atau habis semua sebelah, silakan kalian poligami, nggak apa-apa. Habis jatuh dari motor dulu berarti. Iya, oke ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian itu gini, berani menyalahkan jawaban orang, berani memperbaiki. Kalau kalian mengatakan jawaban salah, tapi kalian nggak bisa memperbaiki, berarti kalian yang salah. Itu logika. Ya, gini Bang Erben. Untuk keyakinan Bang Erben, poligami itu dilarang kan sama Yesus satu Bapa. Jadi gini, saya jawab ya. Adam dan Hawa, kejadian Adam dan Hawa diciptakan satu laki-laki. Dalam Matius 19 Yesus mengatakan 2 menjadi 1, bukan 3, bukan 4, bukan 5 jadi 1. Ya Ben, kenapa Adam tidak poligami? Karena di situ perempuannya 1. Seandainya perempuan 3 pasti poligami juga Adam. Kalau ini Adam disuruh poligami sama siapa? Iya. Orang perempuannya 1 kok. Parah kamu. Poligami di dalam Alkitab memang ada faktanya, tetapi itu produk dari bagian manusia berdosa. Makanya pelaku poligami pertama di Alkitab dicatat adalah orang berdosa, yaitu Lamek, keturunannya Kain. Iya, makanya Kristen itu selalu membilang Nabi itu berdosa. Padahal itu menurut Allah nggak berdosa. Pak, banyak sekali fakta-fakta dosa kehidupan yang dicatat di Perjanjian Lama. Karena Anda justru itu menjadi pembelajaran supaya itu sebentar. Bukan doa waris itu Anda tidak paham. Dosa waris itu dilekatkan kepada semua orang yang keturunan Nabi Adam itu kan semua pasti berdosa. Di Islam juga ada dosa waris kok. Kan gitu. Enggak ada dosa waris. Apa dosa waris, tahu tidak? Kalau tidak saya ajarin. Mas, namanya warisan itu nggak ada dosanya yang diwariskan. Nah, inilah kalian terjebak di masalah istilah. Makanya sesat. Inilah kamu ngawur. Aku ngerti, kau akan jelaskan itu adalah natur dosa. Nah, itu Munir tahu itu natur dosa. Cuman kan itu nggak ada ayatnya. Gini. Ini ahli kitab bisa. Ini ahli kitab mau menjelaskan, jadi gini. Yang namanya dosa waris. Ahli kitab terjemahan. Ya, dari tahu tanda kurung. Komentari teman-teman. Ya, lanjut dulu. Oke ya, saya jelaskan dosa waris ya. Yang namanya dosa waris itu bukan artinya Adam nyolong mangga, kita juga nyolong mangga, tidak. Dosa waris artinya kita mewarisi natur keberdosaan Adam. Kang Edo, maaf. Setelah Yesus menebus dosa waris itu 2000 tahun yang lalu, apakah masih ada dosa waris sekarang? Dosa waris sudah paham belum, teman-teman? Enggak. Ketika Anda meyakini bahwa Yesus menebus dosa waris 2000 tahun yang lalu di kayu salib, itu kan menebus dosa waris tuh. Nah, pertanyaan sekarang bukan menebus dosa waris. Apakah masih ada dosa waris? Dosa waris itu manusia setelah Adam mewarisi natur keberdosaan. Natur natur atau tabiat. Jawab pertanyaan simpel saya dulu. Ketika Yesus menebus dosa waris 2000 tahun yang lalu di kayu salib, apakah sekarang masih ada dosa waris? Yang ditebus bukan dosa waris. Apa yang ditebus oleh Yesus? Ini udah beda lagi.
Salah bukan kawin. Makanya gini, Jaka Sembung bawa golok. Dia bilang tidak. Ini beda-beda nih kata Edo. Dosa apa begitu loh? Dosa waris yang Menebus ditebus. dosa nanti ada sub-poinnya. Dosa waris, apa dosa apa? Dosa Adam. Dengerin ya. Ini Kang Don, kalau saya mau bicara gini nih. Jadi gini teman-teman, jadi dosa waris itu bukan mewarisi dosanya Adam. Adam nyolong mangga, kita nyolong mangga. Dosa waris. Saya pengen tahu apakah Yesus ketika menebus dosa, apapun itu namanya dosa, apakah sekarang masih ada dosa? Udah itu. Jawab. Salah, Anda salah memahami gini. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Gini mereka. Pertanyaannya. Apa sih Anda bertanya apa? Anda sedang menginterogasi. Yang lucu gini loh, ketika keyakinan Anda sendiri ketika Yesus menebus dosa di atas kayu salib itu dosa apa? Ya kalian Budak Angon sama Don berdebat dulu deh berdua. Sekarang, ini yang lucu Kang Don. Sekarang masih ada dosa? Itu kalau ada enggak gitu. Don, kau puasa tidak sih by the way anyway Baswi? Kang Don, gini loh yang saya lucu Puasa ketika makin mereka menjual apapun itu. Jadi gini teman-teman, jadi dosa waris itu bukan manusia itu mewarisi. Banget si Edo ini. Kalau gantian tadi saya Anda kan baru masuk bentar. Saya nggak yakin ketika Anda tidak menjawab pertanyaan simpel saya, Anda menerangkan panjang dan lebar dan saya percaya itu loh. Pertanyaan begini. Ini kalau saya jadi pasti kepakaran gini loh. 600 tahun ya. 600 tahun yang jadi gini loh ya, 600 tahun itu kalian 1400 tahun kalian gagal memahami arti dosa waris. 600 tahun kemudian datang Rasulullah. Gini Pak Budak Angon yang profilnya gambar kuda. Itu hancur semua gitu loh. Karena Rasulullah Nabi Muhammad telah mampu melaksanakan. Saya nggak urus siapa yang mau menjelaskan. Ini kami lagi jelasin Kristen. Udah, kembali peduli dengan apalah. Dosa waris nanti dulu. Itu poligami itu produk berdosa, makanya sama Kristen dibuang. Kok dipungut lagi dapat 7, maksudnya apa? Anda ini Duh iya, poligami di dalam kekristenan fakta Alkitab menunjukkan itu produk berdosa. Tidak pernah ada tertulis oleh pimpinan Isa maupun Bapak. Nah, sekarang saya tanya, Budak Angon istri kau berapa? Budak Angon istri kau berapa? Sementara Rasulullah telah mampu secara aklamasi secara sekarang anak-anak kalian di sini yang poligami tolong angkat tangan. Al-Qur'an itu yang bikin mereka sekarang gede. Budak Angon yang profilnya gambar kuda. Sekarang saya tanya Budak Angon istrinya berapa? Satu. Lu kok nggak poligami? Kau kurang ajar sekali nggak melakukan syariat. Justin. Siapa yang mewajibkan satu besarnya? Oh nggak wajib. Siapa yang mewajibkan? Tadi keterbatasan keilmuan Pak Budak Angon tidak menyukai poligami. Dasar kodok. Ternyata Pak Budak Angon satu. Ya, Justin, tolong pakai kata-kata yang minta kawas dong saya dong biar si ini harus di mute kalau nggak di mute. Oh, senjatanya nge-mute. Waduh, saya pernah ingat tuh. Udah, kalau kita di mute keluar semua ya. Keluar semua kalau di mute. Kalau mute keluar semua. Mute. Kan itu kawan-kawan Kristen. Itu tidak kuat mendengar kebenaran. Mute keluar semua. Di sini kalau nggak mau perusahaan kamu diam dulu. Oke, sekarang saya hatu sama Budak Angon. Ayo. Oke. Kenapa tidak? Hatu sama Budak Angon. Moderatornya siapa? Di timer aja, timer. Ya, moderatornya. Usah lanjut aja. Oke, moderatornya Pak. Pak Budak Angon untuk di. Saya mute semua, silakan siapa yang mau debat sama saya? Silakan. Saya. Silakan. Sama siapa lagi, Kang? Saya aja sama kamu, Bro. Enggak, berdua lah biar saling melengkapi. Enggak usah. Satu biar enak. Erben, coba Erben kamu sama Edo temenin deh. Udah enggak usah. Pak Erben ilmunya terlalu berharga, guru saya. Saya sama Kang Alif, sama saya deh. Bro Edo. Oke, dari saya dulu bertanya, Pak Budak Angon, istri kau berapa? 1. Kenapa kau tidak poligami? Silakan. Tentukan poinnya apa nih? Ya kenapa kau tidak poligami Pak Budak Angon? Silakan jawab. Ya, sebentar dulu. Saya sama Kang Alif ya, biar kita saling terserah lah, kau berlima juga boleh, saya 1 aja. Nggak bakalan kuat antum. Silakan Kang Eben, siap di backup ya. Suruh pegangan dia. Iya. Ke belakang. Siap. Maju Bro Edo, nanti kalau ada waktu sedikit kita main aja. Main kan Bro? Betul gitu dong. Itu aja di waktu. Oke, silakan Pak Backup di belakang. Nanti ngejedak ke belakang repot lah dia. Kenapa Anda nggak poligami? Siapa yang mau jadi moderator nih? Oke, silakan jawab. Kenapa Anda tidak mau poligami? Lanjut. Tuh Pak Budak Angon ditanya Munir tuh kenapa tidak mau poligami? Itu kan pertanyaan kau. Oh, iya benar tuh, saya bertanya Pak Budak Angon, kenapa Bapak tidak berpoligami? Baik, pertanyaan saya kembali, kenapa para nabi zaman dulu poligami? Loh, Anda ditanya kok bertanya? Iya, kalau di kelas itu sudah dilempar kursi sama gurunya. Biar paham gitu loh, bahwa Anda bertanya itu tidak mengaca kepada diri. Ya. Loh, saya nggak butuh kaca, saya lagi bertanya Pak Budak Angon, kenapa Anda tidak berpoligami? Terus kalau enggak kenapa? Bukan Anda disuruh poligami menurut doktrin Anda katanya. Gimana kan coba lihat. Coba gimana baca. Nah, ini mau berdebat tapi orangnya nggak paham poligami gimana?
Iya, biar enak gitu bahwa Anda itu salah membaca apa yang ada dalam kitab suci kami. Coba jelaskan kalau salah, kenapa Anda nggak berpoligami coba? Karena tidak diwajibkan. Lanjut. Ya itu yang saya bilang tanya, kenapa kok Anda bertanya seperti itu? Emang kenapa dengan apa yang dalam kami gitu loh? Pak Munir atau Budak Angon yang disuruhkan? Yang jawab kok jadi dua? Itu Pak Angon yang jawab kok. Ya saya jadinya apa jawabannya? Kenapa tidak berpoligami? Apa yang mewajibkan Anda? Seakan-akan mempertanyakan saya, kenapa saya nggak harus poligami? Kenapa saya harus poligami? Siapa yang mewajibkan saya poligami? Oh, berarti Islam monogami. Lo udah berubah. Saya kenapa saya nggak berpoligami kan? Emang siapa yang berpoligami? Pak, saya bertanya. Terus? Ya dijawab. Iya. Kenapa tidak berpoligami, Bapak? Dulu pertanyaan apa nih? Pertanyaan dalam artian kan saya bilang tadi, kenapa saya nggak berpoligami kan? Terus kenapa Anda mempertanyakan itu? Apa masalah dengan ketika saya tidak berpoligami? Jawab enggak ya? Kenapa tidak berpoligami? Karena tidak membutuhkan. Nah, tidak membutuhkan. Kenapa Pak tidak membutuhkan? Saya butuh dan poligami. Oh, lagi bukan tidak berpoligami, bisa jadi belum berpoligami. Nah, belum. Gitu. Dan yaudah sama Pak Alif aja. Yaudah. Ya sama Pak Alif silakan Pak. Kenapa Pak Budak Angon tidak berpoligami Pak Alif? Begini nih, jawaban saya begini ya kalau antum bertanya kepada kami. Udah orang Pak Alif yang jawab, kok Anda sekarang mau jawab nyontek. Ini biar antum bermain cerdik. Gini Kang Edo, ya. Ini saya menjawab. Jadi Wan Pilar rahimakumullah, juga mungkin teman-teman dari apa yang ada di live chat, inilah kehebatan Islam. Islam di dalamnya ada kata-kata tertulis dalam kitab kami. Ada arahan, perintah gitu kan. Bahkan kalau saya katakan sunnah, ya disunahkan kami untuk melakukan itu. Tapi kalau kita benar-benar jujur membaca ayat tersebut, lihatlah ayatnya. Lihatlah bunyinya. Kan begitu. Kita ini bukanlah orang yang mengikuti sesuatu tanpa dasar. Al-Quran yang 6.600 kurang lebih itu di dalamnya perlu ya pemahaman yang utuh terhadap kitab suci. Adapun orang-orang yang orang sufaun dalam Quran, orang kurang akalnya akan mempertanyakan itu. Intinya Anda berpoligami atau tidak? Sebentar dulu. Kenapa orang-orang di seberang gitu kan melihat satu ayat tapi tidak secara utuh? Ini kelemahan. Anggaplah kami lemah. Sekarang jelaskan kekuatanmu kenapa tidak berpoligami. Lah yang mewajibkan saya, kenapa waktu malah mewajibkan saya? Katanya poligami baik, kenapa karena tidak dilakukan? belum membutuhkan, kalau sudah dijawab. Bentar, biarin aja biasanya jawab. Kang Joko tenang aja, ini orang nggak ada punya ilmu. Kenapa Anda mempertanyakan itu kepada saya? Loh ditanya kok takut, kan itu kebaikan gini. Udah belum Anda memahami apa yang merupakan prinsip-prinsip poligami dalam keislaman, saya udah tahu belum? Pokoknya nggak usah muter-muter, jawab saja. Anda kenapa tidak berpoligami, alasannya ini apa? Ini sedang saya jelaskan, maka saya jelaskan nih. Dalam Islam dijawab saja Pak, jangan dijelaskan, dijawab. Ini dijelaskan jawaban jelasannya begini Iwan Pila. Di dalam Quran kami jelas, begitu jelas ayatnya. Oke, saya bukakan ya. Yuk kita sama-sama lihat belajar ayatnya. Surat tentang apa? Ankihu ya. Ankihu surat sebentar. Untung saya ada kopi dengan itu. Saya punya ilmu tentang ginian. Justru kalau poligami kami lakukan, orang Islam akan lebih cepat. Ya. Dari Bogor mau ke Jakarta. Orang poligami semakin cepat. Pak Munir kenapa nggak berpoligami Pak Munir? Baru katanya debat sama saya nggak berani ya, takut ya? Orang nggak berani tadi yang minta backup aja Anda kok. Jika kamu khawatir, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yang yatim bila mau menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kami miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Kalau ayat ini Anda baca, apa yang bisa Anda terpegang? Saya nggak mau baca, ada yang baca kok. Saya kan bukan muslim Pak. Oke, sebentar saya lupa mau share screen ya, biar kita belajar. Yuk. Kalau kamu dibaca nggak usah dibahas. Nih, lihat ya. Inilah kemuliaan Islam ketika ada. Saya nggak butuh dalil sih, saya butuh jawaban Anda. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, jawabannya 3, sudah ada di situ. Ya. Kalau kamu khawatir, harus perhatikan. Kalau kamu berarti Bapak Budak Angon khawatir berlaku adil. Nah, berarti kan ada suatu syarat kan di sini. Ya, berarti Bapak khawatir, intinya itu kan Pak Budak Angon. Betul. Kami kalau tidak bisa adil, kami harus satu saja. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman kekristenan. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak khawatir Pak? Oh banyak, ya. Ekonomi mempengaruhi. Apakah saya nikah nanti akan mereka bahagia dengan tangan saya? Bukankah nanti mereka punya, katakanlah mereka janda, punya anak kan? Mampukah saya membina mereka? Oh berarti keadilan ini terkait ekonomi ya Pak ya? Betul, keadilan ekonomi iya. Oke, berarti poligami itu untuk orang-orang yang ekonominya mampu, betul? Ini belum, makanya saya bilang tadi dengerin antum jangan mampu. Ini belum saya jawab antum. Banyak ekonomi, kemampuan saya atau kita laki-laki yang benar-benar mapan dalam keilmuan. Kita ini tidak hadir perempuan di mata kami bukan untuk menjadikan dieksploitasi seksnya, tidak.
Kenapa saya lihat di poligami zaman Rasulullah bisa mampu? Karena beliau diberikan kemampuan oleh untuk benar-benar mengkader anak-anaknya, dipesantrenkan, dibina. Yang zaman sekarang, Pak, menciptakan orang-orang hebat, gitu loh. Yang zaman sekarang, kenapa? Yang zaman sekarang gimana? Kenapa jarang yang poligami? Kesadaran itulah akhirnya kami tidak melakukan itu karena kekhawatiran kami tidak adil. Oke, ya, berarti orang yang kurang akalnya hanya memperjuangkan hawa nafsu ada di antara kami ada oknum. Oke, berarti poligami itu jika baik, kenapa membuat khawatir, Pak? Yo, bukankah kita ini oleh Allah diberikan kebebasan? Enggak. Jika poligami itu wahyu dari Allah Anda dan itu baik demi kemaslahatan umat manusia, kenapa itu membuat khawatir manusia? Ya ini ayat mengatakan Allah kan Maha tahu tentang kami, Kang. Ayat ini jelas katakan kalau kamu khawatir, artinya kekhawatiran itu ada pada manusia. Mengapa Tuhan kami sangat tahu tentang kemanusiaan kami, maka di sini jelaskan. Silakan, Pak. Kalimatnya sangat bagus kan? Kalau kamu khawatir, Tuhan saya sangat tahu tentang kami. Ya, itu kami menurut saya Bapak sedang bertafsir dan retorika saja, tetapi intinya isi yang baru tadi, kami nggak mau nanti anak-anaknya malah terbengkalai dengan kerjaan kami. Ketika ada seseorang katakanlah kiai ustadz yang benar-benar menguasai ya tentang arti makna dan dia mampu berbagi adil dalam segala hal, keamanannya, ketertibannya, kemaslahatan ekonomi dan segala macamnya. Pusing ya, Pak, ya, banyak ekonomi apalagi banyak ya. Jadi mustahil kayaknya. Baru kenapa baginda Nabi tidak mengizinkan putrinya Fatimah dipoligami kalau memang itu wahyu dari Allah? Kenapa? Mengapa baginda Nabi tidak mengizinkan Fatimah putrinya dipoligami? Yang bertanya ini manusia berakal atau manusia gimana? Oke, saya tunjukkan data biar kalian jantungan. Oh, enggak perlu. Enggak perlu jantungan. Oh, udah ya. Singkatnya begini Bang Erben. Coba cek lagi ya. Itu kalau di ayat ini teman-teman, izin saya berkata ya. Oke, nanti saya kasih ya. Adil. Sebentar dulu ini dulu kan. Saya buka ya. Saya menjelaskan ya. Ayat 3 surat An-Nisa ayat 3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak hak-hak perempuan yatim. Kalau Anda membaca di sini justru anak yatim lah yang jadi orientasi, bukan sembarang perempuan. Ya paham Pak Budak Angon dengan segala hormat. Intinya poin saya, jika itu wahyu dan itu lebih banyak apanya kebaikannya, kenapa membuat manusia khawatir? Itu di sini. Realitanya ada yang nikah loh kan. Kita nggak kan kalau khawatir seluruhnya kan. Aku bisa share screen biar aku tunjukkan datanya. Kenapa sih? Tahu. Ya ganti. Ini Udah tidak banyak Pak Budak Angon. Sebentar ya Paknya, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Sudah paham Pak, intinya khawatir gitu aja. Mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin itu dan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Makasih. Ya, janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Iya Pak Budak Angon. Harta mereka yang belum ada kekuasaan hakmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah kepada mereka belanja dan pakaian dari hasil apa itu. Intinya di sini adalah poligami itu lebih kecenderungan daripada anak-anak yatim, ya. Silakan dilanjut. Oke. Izin share screen. Silakan. Siapa Kang Eben mau share screen apa? Pahami ya kalimatnya ya. Berat kalau ngomong dengan saya harus baca Quran. Silakan. Gimana Kang Eben? Ya kalau baca juga bisa Pak. Saya juga baca Alkitab. Iya, ini yang nggak paham kan. Kalau hanya membacakan bisa. Ya, tapi kasihan, kan bisa baca tapi nggak ngerti kan? Kasihan itu. Anda kan tadi nggak bisa menjawab, jadi nggak ngerti. Anda harus buka ayat dulu. Gimana sih? Ini Islam kami misalkan ini kan bicara bisa satu arah kan, saya nggak masalah, silakan Anda menyerang kami dengan sukarela. Ini hadis Tirmizi 3802. Ya. Namun aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, 3 kali loh ini diulang-ulang. Kecuali jika Ibnu Abu Thalib Ali mau menceraikan putriku dan menikahi putri-putri mereka, karena sesungguhnya putriku adalah bagian dariku. Aku akan senang dengan segala sesuatu yang ia senangi, dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan. Terus hadis ini adalah hadis hasan sahih. Oke, kenapa? Kalau memang poligami itu dari Allah, mengapa baginda Nabi nggak mengizinkan anaknya dipoligami? Baik. Pak Alip monitor. Boleh dicek di sini kan? Saya jawab singkat aja sebelum yang lain membahas Bang Budak Angon. Saya cuma jawab singkat aja. Ya, silakan. Nah, jadi jawabannya begini Bang Erben. Poligami itu hanya terkait dengan pilihan. Boleh atau tidak silakan. Itu aja. Ya. Jadi tidak wajib. Udah. Oke. Dah. Sebentar. Boleh saya ditimpa dulu Kang Erben ya. Hadisnya kali perhatikan hadisnya sebentar sebelum kami. Oh, lebih bagus utuh sampaikan. Ya gini saya menaik makanya Kang Alip tolong dicek ya, silakan. Baik sebentar ya. Dicek lebih bagus. Saya minta Kang Alip untuk ngecek seperti ini. Ini dalam Quran. Wahai orang yang beriman, kami ini ditegur oleh Allah. Jika seorang fasik datang kepada membawa suatu berita, keterangan apapun itu, maka telitilah kebenarannya. Ya silakan diteliti. Kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatan itu. Silakan Kang Alip.
Kenapa? Itu kan sudah dijelaskan bahwa itu Hasan sahih. Jadi sahih itu bisa sahih. Jadi kalau misalkan Hasan ya. Jadi Hasan itu apa ya? Perawinya itu yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih gitu. Enggak enggak apa-apa. Itu kisahnya masyhur kok. Sebentar yang lain silakan Khalid yang jelas silakan Khalid, maaf. Enggak, itu kisahnya masyhur sebenarnya, tidak masalah. Itu kan poinnya adalah Siti Fatimah itu kan istrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ada seseorang ya yang meminta Rasulullah untuk minta izin Rasulullah untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, itu kan bisanya begitu. Artinya di sini kan posisi Siti Fatimah akan dipoligami kan gitu. Tapi beliau minta pendapat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengizinkan. Kenapa? Itu ada kisah historinya itu. Kenapa? Karena tidak mungkin bahwa mungkin simpelnya bahasanya begini, menggabungkan golongan orang berdosa dengan golongan tidak berdosa kan gitu. Jadi intinya begini Pak, bahwa di dalam narasi itu dipahami orang yang meminta menikah dengan dengan Ali bin Abi Thalib, maksudnya untuk berpoligami, Rasulullah tahu siapa orang itu gitu loh. Kan itu tidak layak untuk berpoligami, dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Di situ poinnya, itu kisahnya. Makanya Anda coba lihat narasi hadisnya, siapa di situ orang yang meminta menikahkan putrinya kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya di situ akan ada 2 istri. Anda sudah tahu belum Pak Erben siapa orang itu? Ini Bani Hisam. Ya, siapa dia itu orangnya? Karena dalam sejarah kalau kali jelaskanlah. Ya, makanya yang pasti ini kan pasti muslim kan ini, bukan muslim ini. Silakan Khalid jelasin aja Khalid. Iya, bukan muslim ini, Bani Hisam ini. Oke, baik, sudah jelas ya, sebentar. Di situ kan di sini kalau kita lihat makanya bukan masalah muslim atau tidak muslimnya. Kalau masalah muslimnya ketika masalah mengikuti syariat sudah jelas di situ dijelaskan. Tetapi ya ini sejarahnya yang saya tahu karena Rasulullah tahu siapa wanita itu. Dan Ali bin Abi Thalib itu siapa, makanya dia melarang. Contohnya begini ya, ini Siti Fatimah ini adalah wanita yang sangat baik dan sangat terpelihara karena putri Rasulullah. Sementara wanita lain yang ingin ditawarkan untuk menikahi ini adalah wanita dalam historinya atau sejarah terkecuali itu kurang baik, makanya Rasulullah melarang. Tidak mungkin menggabungkan yang baik dengan yang tidak baik gitu. Bisa jadi nanti wanita itu mohon maaf bro, sabar dengerin dulu Kang, ini bukan maksud aku, ini ada alasannya, karena ini ada alasannya di sini. Alasannya bukan seperti yang bro sampaikan kalau berdasarkan data ini. Sesungguhnya putriku adalah bagian diriku. Aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi, dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan. Ya saya nggak mengerti dari mana kalimat bro kok jadi. Apakah bro sudah lebih hebat daripada hadis ini? Itu aja. Kalau bro sudah lebih hebat, besok hadisnya dibuang aja. Iya. Ya nggak apa-apa bro. Kalau memang penjelasan bro harus diterima, mulai besok hadis-hadis itu dibuang aja semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, masalahnya gini, penjelasan Anda itu, coba baca dulu teksnya ini. Nggak mungkinlah hadis ini kalian perkosa dengan penjelasan kalian, nggak nyambung penjelasannya menurut saya. Itu akan merasa sakit dan derita. Berarti dari hasil perempuan yang tadi itu akan ada derita. Makanya ini lihat ini Bo, ini alasannya. Jadi nggak perlu ditafsir kemana-mana, menurut saya ini udah jelas kok. Ini tidak beda ya. Iya, kalau orang jeli membaca kan segaris ini. Jangan diperhalus lah maknanya. Iya, tapi kalau memang seperti penjelasan kalian itu, mulai besok kalian gak usah baca hadis, bikin aja hadis yang baru dah. MK siapa mau larang-larang? Seperti kitab ya, seperti kitab Anda ya, dibikin corak-corak ya. Coba Pak Budak Kangen jelaskan ini coba. Pak Budak Kangen. Gampangannya gini Bang. Intinya tadi seperti jawaban saya Bang Erben ya. Iya, silakan. Gini karena berpendapat bahwa seorang Syarifah itu tidak boleh dinikahi dengan orang yang bukan keturunan Nabi mungkin gitu. Kalau disimpulkan Abu Thalib ini keturunan Nabi nih Munir. Abu Thalib. Gini lah Erben. Bentar. Saya mau tuntaskan dulu sebenarnya. Abu Thalib ini keturunan Nabi. Selesai menjelaskan Kang Erben, biarkan Kang Alif yang kami percayakan untuk menjelaskan ini. Munir kau jangan gabung-gabung. Satu aja. Saya tuntaskan dengan Erben karena belum selesai sudah narik kesimpulan, itu bahayanya. Kalau Erben mau membuang atau melempar hadis ini silahkan Bang, karena ini tidak berlaku buat Bang Erben. Kembalikan kepada kami kan. Makanya saya kan bertanya bro, saya kan bertanya. Makanya saya jelaskan. Tapi masalahnya penjelasan bro tidak sesuai dengan kalimat. Karena saya akan memahami kalimat bro. Gini bro Herdi. Sebentar yang lain dulu Kang Arya, dalam sabar. Kang Arya dalam sabar. Makanya kan dipahaminya kan begini. Jadi redaksi itu pahami konteksnya kan gitu.
Jadi ini nih, Konteksnya kalau saya share screen nih, contoh ini nih. Ini coba tutup. Ini semoga saya nggak kepental ya, karena Oh ini katanya aku ini ya, aku model PowerPoint. Silakan dicek ini hadisnya kok ada di sini. Enggak, hadis nggak ada masalah. Jadi Ya sudah, jangan dibilang model PowerPoint. Coba loh. mungkin ada yang Enggak, lain. saya nggak Coba, ngomong. ikutin. Nggak ngomong. Itu ada yang chat kayak gitu. Oh, ya udah nggak tutup dulu. Jadi Gak usah biarin aja biar dilihat orang. Ini Pak Alif mau share screen. Aduh, ini orang bodoh. Oh, Aduh. kalau aku bodoh itu kebodohanku, pintaranmu. Iya, makanya Hadisnya tolong dong itu, dengerin orang kalau ngomong. ini Ya Pak, bodoh kamu diam dulu, Pak Alif aja lah. Ya, ngomong. silakan Pak Alif, silakan. Iya. Dari tadi kan begitu saya memerintah. Silakan Begini. Pak Alif. ini kan hadisnya ini sama ini. Ini kasusnya sama ini. Bisa dibahas di masalah ini. Jadi gini, kan dijelaskannya begini, ya. Nih. Paham nggak maksudnya di sini? Penjelasan detailnya gitu bisa lebih dipahami. Saya bacakan ya biar Sekarang aku gini. Aku pertanyaan. Aku tidak mengharamkan yang halal, tapi demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Pertanyaan Poligami itu, dengerin, bacain dulu biar yang lain denger. Maka poligami itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Bagaimana tidak? Sedangkan Rob kita berfirman, nikahilah yang baik-baik bagi kalian dari para wanita 2, 3, atau 4. Begitu yang saya baca. Oke, pertanyaan saya dari yang dilingkari itu kan putri dari musuh Allah. Apakah Bani Hisam bin Ali Mukira ini musuhnya Allah? Nah, makanya dicari tahu lagi. Oke, saya cari sejarahnya. Kalau kayak gitu. Iya, makanya kita cari. Iya, carilah. Makanya di sini kan narasi hadis ini kan terkorelasi. Ada penjelasan tambahan biar kita nggak buntu langsung memvonis bahwa Rasulullah begini-begini kan gitu. Nah, disinilah penjelasannya gitu loh. Ben kan kita memahami satu hadis itu kan bisa detailnya itu ada hadis yang berhubungan dengan itu, perawinya kan, kisahnya kan tidak terputus. Lalu kedua, penjelasannya. Karena penjelasan hadis itu yang singkat itu biasanya ada penjelasan konteksnya yang sedang dibahas waktu itu seperti apa dan isinya maksudnya kemana arahnya gitu loh. Maksudnya mungkin gini Kang Alif ya, Kang Erben mungkin izin saya menjelaskan. Ketika kami mau Quran mau hadis, ketika ada tertera maka otomatis kewajiban orang-orang tua kami, tokoh-tokoh Muslim kami yang sangat paham tentang Islam berkewajiban menjelaskan. Maka di dalam Islam itu ada yang sebut tafsir Jalalain, tafsir itu, tafsir ini, ataupun penjelasan tentang hadis-hadis. Maka izinkan saya mohon maaf karena Islam itu begitu banyak kitab-kitab yang kami miliki dan itu ada dasar hukumnya, jelas perawinya. Mungkin kami harus ke sana. Jadi tidak sembarang hadis itu. Maka jangan kaget juga kalau ada hadis dhaif, hadis sahih. Aku bicara data ini ya. Hisam bin Al-Mukira berasal dari klan Banu Maksum dari suku Quraisy dan merupakan tokoh sejaman dengan Muhammad. Ia adalah tokoh berpangkat tinggi di kalangan Quraisy dan salah satu panglima dalam perang. Baginda Muhammad itu suku apa itu? Quraisy juga kan? Bani Hashim. Iya, Quraisy. Iya sudah. Jadi kalian bilang musuh Allah gimana satu suku? Lah emang yang memerangi Rasulullah dulu siapa dulu Kang? Apa Ya, apa? saya tidak tahu lah makanya saya bilang. Makanya ini panglima perang siapa juga kita nggak saya cari data lagi. Cek lagi coba tahu itu bukan ini Rasulullah. Ya, karena cuma gini loh Erben. Kan korelasinya itu perang. Ini bukan orang sembarangan datanya, Bro. Tidak akan. Oke. Ini ya, ini datanya lihat. Hisam bin Al-Mukira berasal dari salah satu panglima perang. Ia adalah salah satu putra Mukira bin Abdullah, salah satu kepala suku Quraisy. Salah satu putrinya adalah Hattamah yang merupakan ibu Umar bin Khattab. Lewat istrinya ia adalah Abu Jahal, lawan terkenal Muhammad. Saudaranya adalah menjadikan paman dari jenderal Muslim terkenal. Lihat ini ya, paman dari jenderal Muslim terkenal Khalid bin Walid. Waduh, ini siapa Abu Jahal tuh? Siapa Abu Jahal tuh? Loh, ini kan merupakan ibu dari Umar bin Khattab. Ya. Itu kan salah satu putrinya. Berarti Umar bin Khattab, berarti dia mertuanya Umar bin Khattab ini. Terus ada Umar Abu Jahal siapa itu Kang? Loh, lewat istrinya Asma bintu adalah ayah dari ini. Lewat istrinya kan? Cek Abu Jahal siapa? Cek Abu Jahal, cek siapa Abu Jahal. Ini Umar bin Khattab ini siapa? Umar bin Khattab. Kalau betul bersahabat Rasulullah betul. Coba cek. Ini lihat ini, salah satu putrinya adalah Hattamah, merupakan ibu dari. Jadi ini putrinya dia ini ibunya Amar bin Khattab, berarti siapa ini? Hisam ini mertuanya Umar bin Khattab loh. Umar bin Hisam itu Abu Jahal, Ben. Ya sudahlah. Nama di FB-nya itu Abu Jahal. Nama di FB. Iya, kan punya FB dia. Oh ya udah. Oke, terima kasih. Saya tanya pertanyaan berikut.
sebentar dulu biar clear ya. Maaf ya, Abu Jahal itu sebutan bagi orang yang betul di zaman itu dia bernama Amr bin Hisam al-Hakam. Oke. Aku mau tanya lagi dong. Abu artinya bapak, Hisam artinya bohong. Satu lagi. Gantian bertanya dong. Pahami dulu itu, jangan sampai nanya-nanya doang. Nanti kasihan. Bukan tadi aku udah banyak ditanya loh. 3 orang tadi bertanya. Satu lagi. Poligami itu kan batasan 4 orang. Mengapa Nabi itu malah istrinya baginda itu lebih dari 4? Baik. Silakan Kang Alif. Itu gimana tuh, Pak? Iya, sebentar, sabar. Kang Alif mungkin ini aja ya. Layer band. Bahkan sebenarnya bukan hanya lebih dari 4 kan dibatasi. Oke. Bahkan tidak diizinkan dalam satu riwayat kan ada 11 kan gitu. Aku takut baca ini, cuman aku tunjukkan aja datanya deh. Kan istri Nabi itu 9, tapi apakah benar ini teman-teman lo yang bisa menjelaskan ke kita? Dikatakan Nabi SAW menggilir semua istrinya dalam satu malam katanya di sini. Padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Saya nggak ngerti maksudnya ini apa ini. 9 orang loh. Walaupun 10 orang kalau istri sendiri. Saya nggak ngerti. Baru kalau baginda Nabi itu karena ibaratnya kekhususan boleh lebih dari 4, maka saya bertanya begini, kenapa Umar istrinya 7? Maksud aku gitu juga. Ini pertanyaan saya aja. Ya kan di-delete itu. Di-delete. Berarti kayak ngetik kan ya. Ya nggak apa-apa kalau memang begitu, bro. Saya pikir pertanyaan saya ini silakan aja dipikirkan sama teman-teman. Kalimatnya seperti ini, saya nggak mengerti maksudnya seperti apa ini. Baik. Kalian yang menjelaskan. Karena ini di hadis Bukhari kan, ini hadis paling tua loh, bro. Baik. Oke, silakan bro, silakan. Dengan hormat, mohon maaf ya, ini hanya bertanya aja. Bagaimana kalian memahami ini ya? Itulah itu. Oke. Silakan. Terima kasih pertanyaan Kang Alif. Izinkan kami untuk mengeksplor. Silakan Kang Alif. Kang Alif, noise Kang Alif apa? Robot. Mungkin posisinya yang untuk perbaiki dulu. Tuh kan malah hilang. Sebentar Kang. Sorry, jaringannya nggak bagus. Halo Kang Alif. Halo. Kemana kau hilang? Silakan dilanjut. Sinyalnya nggak bagus, Ai. Aduh, dari tadi ini bermasalah terus. Nah, itu bagus tuh. Lanjut. Iya. Di surat Al-Ahzab itu kan dijelaskan mengenai Rasulullah itu bahwa silahkan nikahi wanita sesuai maumu, tapi min dunil mukminin, kecuali umat-umatmu yang beriman gitu. Jadi Rasulullah tidak dibatasin. Tapi walaupun tidak dibatasin, beliau tetap membatasi diri. Membatasi diri aja sekarang banyak orang yang mencercanya, padahal cuma hitungan belasan. Sementara Nabi sebelumnya itu ratusan gitu. Tapi Rasulullah yang belasan aja sekarang banyak dicerca oleh orang yang tidak menganut kepadanya gitu. Itu pertama. Kedua, masalah ketika ada tentang narasi bagaimana cara menggilir. Artinya gini, panduan boleh berpoligami umat Islam jelas, aturannya jelas, batasannya jelas. Kedua, tata cara bagaimana kita menggauli istri diceritakan oleh Rasulullah begini-begini. Artinya apa? Ada panduannya. Begitu loh. Jadi ada aturannya jelas. Ketika apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yang itu sifatnya contoh, ikuti karena itu contoh yang baik. Bagaimana dalam memanage rumah tangga berpoligami, Rasulullah ada banyak pencontohan, banyak narasi hadisnya. Agar apa? Kita solusinya ketika ada masalah, ikuti solusi Rasulullah. Tapi ingat, kembali lagi, yang namanya umatnya dibatasi 4, sementara seorang Nabi tidak dibatasi. Walaupun tidak dibatasi, tapi beliau membatasi diri. Membatasi diri aja yang tidak sampai puluhan, banyak orang yang mencercanya gitu. Banyak orang yang mencemoohnya, apalagi sampai ratusan, seperti nabi-nabi sebelumnya gitu. Makasih. Oke, terima kasih bro untuk jawabannya. Doa saya semoga kalian poligami, putri-putri kalian juga dipoligami, anak-anak kalian semua dipoligami. Terima kasih. Amin. Oke, izin saya menjelaskan sedikit Kang Alif. Kang Alif boleh menjelaskan sedikit? Ini aja Bangun, apa yang saya temukan. Bangun, jelaskan ini aja. Kenapa itu ada kata-kata menggilir itu, apakah benar itu? Teks originalnya gitu. Udah ini aja yang saya nggak terbawa dengan ini. Izin ya, Iwan Prila membacakan apa yang saya temukan. Ini silakan diperhatikan ya. Ini banyak ayat yang Sebentar. Nih. Al-Baqarah 221. Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh bahasa ini tentang pernikahan ya, biar paham tentang keislaman nih, tentang nikah. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik bagi perempuan yang lebih baik daripada perempuan yang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Ini di sini berarti tidak masalah kecantikan. Dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki yang musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jadi kalau ada laki-laki ganteng dalam Islam tapi dia masih di luar Islam, musyrik, menyembah
Tuhannya digantung, maka di sini dikatakan demikian. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan, dan mengajak ke surga ampunan untuk izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Itu Al-Baqarah 221. An-Nisa ayat 3 yang saya bacakan tadi, ya, tentang nikah 1, 2, 3 yang jelas dalamnya bahwa harus satu saja kalau tidak mampu berbuat alim. Kita nggak boleh jolim. Berikanlah mas kawin, itu udah saya sampaikan. Biarkan, ini harus tahan. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa lampau yang telah lampau. Tunggu perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi kita nggak boleh menikahi mantan bapak kita. Al-Quran ada jelasan seperti itu. 2-3 diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara ibumu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahi, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ketetapan Islam ya. Biar jadi paham bahwa Islam itu dalam Al-Quran jelas. Ayat 24. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmat yang telah kamu dapat dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika terjadi antara kamu saling merelakan. Setelah ditetapkan, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Bijaksana. Oke, aku bang, sedikit bang, aku share-screen bang. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dia akan menikahi perempuan yang beriman dari hamba saya yang kamu miliki. Allah mengetahui keinginanmu, sebaik dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama masa keturunan Adam dan Hawa. Jadi walaupun ada pembantu boleh kita nikahi. Ini dalam Islam ya, dan kita tidak perlu gengsi dan itu. Karena itu nikahilah mereka dan izin tuannya. Berikanlah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, bukan pesundal. Bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai pembiaraan. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Pengampun Maha Penyayang. 127. Dan mereka minta fatwa kepada tentang pernikahan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada tentang mereka dan apa yang dibacakan dalam Al-Quran, juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan suatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, tentang anak-anak yang masih pandang lemah. Nah, jadi tentang anak yang masih pandang lemah, ini juga mungkin jawaban ya, yang menganggap nikah Rasulullah dengan anak kecil. Aku nggak sabar sih Kang ini, tenang dulu biarin mereka kebakaran. Tidak halal bagi Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu. Kenapa? Pak Sukirman tolong di mute, itu noise soalnya. Pak Sukirman. Oh ya udah. Kenapa Pak Joko? Enggak, Pak Sukirman tadi noise, tolong di mute gitu kan. Tapi sudah. Ini Pak Budak Angon membaca itu bagus. Oke. Bang, giliran saya Bang. Jadi saya akan membantah kata Erben tadi menggilir ya. Ya aku share screen dulu ini. Menggilir ya. Itu ya menggilir, akan dijelaskan kenapa. Oke, ini satu malam. Ini Bang. Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak mendahulukan sebagian. Kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap di antara kami, istri-istri beliau. Dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya satu persatu, kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian. Maka beliau pun mendekati, mencium dan mencumbui setiap wanita tanpa menjimaknya. Jadi menggilir itu bukan artinya menjimak satu-satu, Bang. Apa tuh menjimak? Nggak ngerti aku. Menjimak itu yang dalam satu ruangan digilir atau ganti-ganti ruangan itu gimana? Begini, Bang, mengelilingi itu artinya mendatangi satu persatu. Bisa di ruangan yang sama. Artinya cuma mencium dan mencumbui, Bang, bukan melakukan hubungan gitu. Di ruangan yang sama atau beda? Ya beda lah, Bang. Jadi ada 9 kamar, jadi dari kamar satu ke kamar yang lain selama satu malam itu gitu. Dengar. Ini kan ya udah nggak apa-apa. Hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah penginapannya. Artinya penginapan artinya kan rumah masing-masing gitu. Berarti itu nggak wigwit ya, cuma dicumbu ya? Lalu beliau menginap di tempat wanita tersebut. Gitu. Jadi untuk menjimaknya itu ya udah. Jimak itu apa Pak Munir? Berhubungan, Bro. Oh, berhubungan. Sebenarnya itulah yang mungkin yang kami banggakan ya, bahwa dalam ajaran Islam itu ya nggak apa-apa. Ada ajaran yang sangat mulia, di dalamnya ada ketetapan-ketetapan. Semoga ketetapan ini bukan untuk Pak Budak Angon, kalau saya modalin 9 istri sanggup nggak gilir satu malam?
Oh tidak sanggup bang, saya udah tua. Bang, aku sanggup bang. Kalau ala Rasulullah ini bang, karena Nah, ini yang cuma sanggup mungkin ada tapi nggak sembilan juga. Kami dibatasi sampai 4 kan. Kalau ikutin apa yang dinarasikan dalam Islam ya. Iya. Kalau mau ngasih mungkin ke Kang Alif, dia kasih modal, dia 4 mungkin. Gini, siapa yang menentukan adil dan tidak adil? Keadilan menurut Munir belum tentu adil sama adilnya dengan menurut Budak Anggun. Nah, pintar. Itu yang tapi dari hasil saya membaca tadi apa yang disampaikan Munir sebenarnya justru saling menegaskan dengan apa yang saya tunjukkan tadi. Jadi terima kasih Bro Munir. Selamat di situ Bang Irben. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara Pak Bom Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama seorang bapak yang terus bersikeras melawan setiap argumentasi dan bahkan juga membawa setiap narasi yang itu bertentangan pastinya dengan iman kekristenan seperti itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Pak Bom Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, mereka sangat luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka imani dan mereka percayai, dan mereka juga bisa menjawab setiap pertanyaan, bahkan argumentasi-argumentasi yang dibawakan oleh saudara-saudara kita polemikus. Karena memang kalau kita melihat teman-teman kita ini kerap kali selalu saja mengusik-musik iman kekristenan, entah ada apa yang terjadi dengan mereka sehingga mereka selalu membahas tentang kekristenan. Padahal kalau kita melihat ketika mereka berada dalam ranah diskusi atau debat, ketika mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, mereka sendiri merasa tidak senang, bahkan mengeluarkan suatu respon reaksi yang tidak baik ketika setiap data dan juga setiap narasi serta argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dipatahkan kebenarannya dengan bukti-bukti yang bisa dibuktikan seperti itu. Karena apa? Memang ya, karena kalau kita melihat mereka kadang-kali seringkali ini kebanyakan kalau kita lihat di ranah diskusi yang kita melihat kalau ada mereka di dalamnya, mereka selalu saja memaksakan ayat, bahkan ketika mereka mentafsirkan satu ayat aja mereka tidak menggunakan literatur-literatur yang dapat dipercayai. Dalam artian mereka selalu menggunakan literatur yang sesat seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan sehingga para apologet Kristen bisa menjawab setiap pertanyaan mereka, bahkan mematahkan setiap argumentasi mereka dengan data-data yang valid yang pastinya bisa dibuktikan kebenarannya. Dan ya kita hanya bisa berharap dan berdoa ketika kebenaran itu dibukakan dan disampaikan, mereka bisa mereka dapat melembutkan hati mereka sendiri supaya mereka bisa menerima kebenaran yang akan disampaikan dan akan mereka terima seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan terlebih lagi dalam hal kita berapologet Kristen, supaya apa yang selama ini disalahpahami dan tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita tidak seiman dengan kita, supaya mereka bisa melihat kebenaran bahkan juga keselamatan yang sejati dan kekal yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus melalui kematiannya, kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga seperti itu. Oke teman-teman, ya, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa dan bertemu di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.